sekali terapi habis 300. Jadi hari ini dia tidak bisa jauh dari sumur, lakinya dekat ke WC dia tidurnya karena kan ngambil uduk payah berdiri. Oke lah, tolong isi sedikit supaya terbantu sobat kita ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala rasulina al-karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa'lamu fa inna asdaqal kalam kalamullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur fid din muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Allah cita-cita kita dari dunia sampai akhir itu tak lain tak bukan ada keselamatan, ketenangan, ketentraman, redha Allah. Itu semua insan manusia yang kamil bercita-cita demikian. Dengan kata-kata doa yang diajar oleh Allah Subhanahu wa taala, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Buka Al-Baqarah 201. Wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya. Nah, ini di dalam tafsir Zubdah tafsir yang ditulis oleh Syekh Muhammad Sulaiman Al-Ashqar, sama dengan kitab yang di depan dia ini, sama penulisnya Syekh Muhammad Sulaiman Al-Ashqar. Di dalam surah Al-Baqarah ya 201, Rabbana atina fid dunya hasanah. Hasanat dunia dan hasanal akhirah. Kalau kita kumpulkan semuanya atau 5 buah tafsir, ketemu di situ 8 hasanat dunia dan 8 hasanal akhirah. Tapi di sini ditulis beberapa buah saja. Insya Allah pada tafsir lain kita bisa baca. Hasanat dunia ma yatlubuhu salihuna fid dunia. Hasanat dunia itulah seluruh yang dicari oleh orang-orang saleh di dunia. Seluruh yang dicari oleh orang-orang saleh di dunia. Semua orang saleh mencari dunia, hasanat dunia. Apa dia? Zaujatun hasanah, istri yang salehah. Yang pertama istri hasanah, baik. Mar'atus salihah,
Antum buka lah seluruh tafsir, tetap bertemu ini zaujatun salihah. Buka gak 30 buah tafsir, buka. Tidak akan tinggal ini yang satu ini. Nah, 3 nih. Dan cita-cita kita banyak haroto bini anjak, ya kan? Rezeki lah lapang. Catanya kayak sultan, ionya. Bini anjak, anak banyak soleh, ya rezeki lapang bu. Ini hasanat dunia. Saya ulang lagi. Hasanat dunia ma yatlubuhu salihun fid dunya min zaujatin hasanain wa waladin salihina wa thayyibatir rizq. 3. Ada yang lain lagi itu nanti. Ya, martab hani namanya. Martab hani ini kendaraan yang menyenangkan kita. Kemudian baitur rahbah, rumah yang kokoh untuk memelihara aurat istri dan anak-anak perempuan kita. Ada 8 semuanya. Di sini 3 taruhkannya. Wa hasanatul akhirah ridallah, ridar rahman. Pertama ridha Allah. Yang kedua bidadari, samojo. Di dunia zaujatan salihah, di akhirat hurun ain. Bidadari. Wa tayyibatu ma'adallahu lil muttaqin al muhsinin. Sesuatu yang dijanjikan Allah dari seluruh kebaikan untuk orang bertakwa lagi orang berbuat ihsan. Masih tetap rezeki. Ridha Allah, ridha Rahman, hurun ain, tayyibat ma'adallahu lil muttaqin al muhsinin. Itu hasanal akhirah. Jadi kalau antum berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Pernah saya mendengar satu ustaz yang mengaji, ini namanya oleh dia doa sapu jagat. Doa sapu jagat. Tapi tidak pernah jagat itu disapunya. Jagat itu tidak pernah disapunya. Namanya sapu jagat. Yang jagat itu tidak pernah disapu. 3 aja tidak dapat oleh dia. 3 ini aja boleh kita tanyakan. 1, tanya yang dia banyak kita enggak. Mar'atus salihah ada 40 tanggung jawab istri terhadap suami. Pertama, dia wakil presiden. Kedua, dia istri. Ketiga, dia sahabat. Keempat, dia ibu anak. Kelima adalah guru anak. Ada 40. Nah, 5 kali ada orang. Dia nak apik dia. Dia golak. Berat Pak Azwan, berat. Sungguh berat. 40 tanggung jawab istri terhadap suami, 40 tanggung jawab istri suami terhadap istri. 20 terhadap tanggung jawab ayah dan ibu terhadap anak. 20 pula kedurhakaan ibu dan ayah terhadap anak kepada Allah. Itu banyak kita tidak mengerti. Banyak kita tidak mengerti. Jadi kita berdoa sapu jagat, tapi jagat itu tidak pernah disapu. Jujur itu, ini tidak usah sebangi itu ya. Nampak soalan itu sama bina lo ini. Kawannya sang ngaji atas, mulai alhamdulillah. Mudah-mudahan lah. Sudah tu ada yang satu lain yang menunggu. Jangan ragu lah. Maratus solehah dia insya Allah. Sebanyak itu orang bercita-cita, namun banyak juga masuk surga, masuk neraka. Bercita-cita dia tapi tidak dapat lah dia. Neraka juga tantangannya. Kita ulang sekali lagi. Kemarin ibu-ibu berontak. Umi di rumah-rumah. Ibu-ibu banyak tak tahu. Saya sedang ngaji, dia tanya pula. Apa nan banyak manusia masuk neraka? Apa bahasa dong? Dia sedang ngaji. Tapi pidato boleh. Tidak dapat dia. Ulang balik. Ibu-ibu di belakang. Jangan pidato tidak ada melelok. Penyebab rahasianya manusia ini banyak masuk neraka ada 6.
Enam perkara. Pertama, qillatul ladzina istajabu lirrusul wa kasratul ladzi kafaru bihim wa katsirun minal ladzina istajabu lam yakun imanuhum khalisan naqiyan. Pertama, seketik bono uang istijabah kepada Rasul-Rasul Allah. Abu ya sebutkan umat itu terbagi dua. Umatud da'wah, umatud istijabah. Umatud da'wah iko gilot momboynya mola mengaji mola bilo je mo sore mana pela dulu usul kalau dia pela dulu banyak kojoren onde banyak tu dakwah tauhid dia kusuk atau ikut dua dah penomor itu manusia umatud da'wah. Ada umat istijabah sekali ngomong tauhid tidak pernah tinggal lagi. Istijabah copek. Jadi kalau ini yang terjadi sesuai apa yang dikatakan Allah. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Mereka tu istijabah kepada saya dan iman yang kokoh pada saya, mereka insya Allah akan jadi orang pintar. Apa ayatnya tu? Apa nama ketuanya? Wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kau dalilnya uang mengatakan zat Allah ada doke. Kau dalil kau. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jadi ngeleloknya qarib. Qarib itu adalah isim sifat. Isim mustaq, sifat musabbah isim fa'il. Bukan zat isim sifat. Sifat Allah yang doke, zat Allah di hati. Dan qaribun tu sifat musabbah bi isim fa'il. Mana dosen? Anis. Tonton itu. Anis. Aneh. Hah? Saya tengok dari dalam Nahu Sarah. Nahu Sarah. Qaribun itu sifat musabbah isim fa'il. Sama rahimun, alimun, basirun. Itu sama itu. Kalau sifat katanya berarti isim sifat bukan isim zat. Yang zat Allah di atas, sifat Allah dekat dengan kita. Fa inni qarib. Sifat dan doke, ada yang doke itu sifat dan doke. Itu. Sebab qarib itu sifat musabbah isim fa'il, isim mustaq tu. Ya nak, Gufran. Pernah belajar? Jangan antum belajar ke Libya. Isim mustaq itu. Isim fa'il, isim maf'ul, sifat masa, isim asmilah, amsilah mubalaghah. Itu isim tabdil. Itu semuanya isim sifat, isim mustaq. Jadi pengertiannya apa? Qarib itu sifat Allah yang dekat, zatnya di atas. Kawan koton itu nang qarib nang zat deh. Kan dah ngerti nang usarab deh. Parah dah parah. Baca oleh antum Nusarab. Nusarab guna untuk memahami Al-Quran dan Sunnah. Pandai Nusarab paham Al-Quran Sunnah. Kalau nak pandai Nusarab kalau pengkong paham Al-Quran Sunnah. Makanya iza sa'alaka ibadi anni ya ndak. Ndak sa'alani je. Anni tentang sifatku. Fa ini qarib. Dayan sifatnya roket. Tak jauh loh. Apalagi uji budak watada'i iza da'ani. Saya akan perkenankan permintaan hambaku apabila dia minta. Sudah dapatnya? Syaratnya falyastajibu li. Istijabah kadang. Bukan perkenankan dakwah istijabah wal yu'minu bi. Iman kokoh, iman ancak. Istijabah ancak. Kalau itu masuk neraka. Istijabah kepada Rasulullah itu ada umatnya dulu. Seketik bawah namanya. Wa kasratul ladzina kafaru bihim. Banyak sekali manusia itu kafir terhadap para rasul. Kemudian wa katsirun minal ladzina istajabu lam yakun imanuhum khalisan naqiyan. Lai pula banyak orang istijabah kepada Allah ni
Tapi imannya tidaklah berosior. Ikut Nabi. Kami pengikut Nabi. Kami ummah mukhtar. Kamilah orang yang terpilih pengikut Nabi. Akan tetapi katsirun minhum man tamassaka bidinin mansukhin. Banyak sekali mereka itu berpegang kepada agama yang telah dinasahkan Allah, dan dibatalkan. Tak boleh diikut leleh. Tapi yang ikut je deh. Masih togang aja. Tak kamu ngomong ketik mengalar. Padahal itu dah mansuh. Taurat, Zabur, Injil itu semuanya setelah datang Al-Quran itu tidak bisa lagi dipakai. Ada Zabur, ada Injil, Taurat, ada Al-Quran, ikut dibuang pada Eropa. Itu penyebabnya mereka banyak masuk neraka. Karena mereka mengaku pengikut Nabi, tetapi yang diikuti agama yang telah dihilangkan oleh Allah hukumnya. Tak wajib lagi dituruti. Wajib pindah ke yang baru. Apa yang Al-Quran? Dan kadang-kadang ketika dituntut hilang, tak tuntut tahu terkonang deh. Apa bunyinya? Akan datang sesudahku ini seorang nabi namanya Ahmad. So apa sore? Nah, cek. Sot. Itu buktinya Allah mengatakan demikian. Mereka lari. Ya ada penghafal Quran kecil-kecil atau apa namanya. Alhamdulillah. Kemudian wa kitabu mubaddal, kitab yang sudah diganti, dipegangnya juga lagi. Ada. Nah. 6 ya. Ayat 6 ya. Terima kasih. Serugon tak adil. Wa iz qala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat wa mubasysyiran bi rasul ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad falamma ja'ahum bil bayyinat qalu hadza sihrun mubin. Ya, tatkala berkata Isa ibnu Maryam kepada pengikutnya Bani Israel, sesungguhnya aku ini adalah utusan Allah kepada kalian, membenarkan kitab yang ada di antara di depan saya ini, yaitu Taurat. Inni rasulullah ilaikum bil Injil. Saya itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kitab Injil. Lam ataskum bi syai' yukhalif at-Taurah. Dan belum aku datang kepadanya dengan menyalahi Taurat. Nah, Injil dengan Taurat itu sama mawon, podo wae. Nah, itu aja. Bal ya mustamilah ala tabsyir bi. Dan dia malam lebih banyak memberikan berita gembira tentang saya. Fa kaifa tanfiruna anni? Bagaimana kalau engkau lari dari saya? Wa khalifuni, kalian menyalahi perintah saya. Injil Taurat itu sama, tidak ada bedanya. Ya, mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismu Ahmad. Dan aku memberitahu seorang rasul akan datang sesudahku namanya Ahmad. Wa iza kunta kadzalik fala muqtadil tadzibi. Apabila engkau seperti itu janganlah engkau membohongi saya. Ahmad ismu nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa tafsiru fil asal allazi yahmadu bima fihi min khisalil khair aqsa mimma yahmadu ghair. Ya, Ahmad itu adalah nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Falamma ja'ahum bil bayyinah, tatkala datang ya kepada mereka dengan membawa keterangan, qalu hadza sirrun mubin. Ini adalah penyihir yang nyata. Mereka lari tidak mau menerima. Ya, lamma ja'ahum Isa bil bayyin bil mu'jizat qalu hadza allazi ja'ana bihi sirrun wadihun zahir. Wa qila al muradu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tatkala datang Muhammad, ya diberitakan oleh Nabi Isa, setelah tidak ada saya lagi nih, kamu wajib mengikuti Muhammad. Jangan diikuti lagi Taurat Injil ini. Saya tidak ada lagi. Apa kata mereka? Sahir. Mereka mengatakan Muhammad bukan sihir. Nampak dong? Nabi Isa lah bosan saya diuji.
Nya tinggi aja deh. Pakai jadi Injil dan Taurat. Nah, makanya banyak masuk neraka. Kitab yang telah diganti Injil, Taurat dan Al-Quran tinggi deh Al-Quran. Boleh kitab Injil. Injil lu enggak ada lah perjanjian baru loh nih. Injil itu bahasa Suryani. Taurat bahasa Ibrani. Dan Suryani itu enggak ada lah. Nah, ada bahasa Minang, ada juga bahasa Aceh, ada bahasa Jawa, ada juga bahasa Indonesia, ada bahasa Cina, ada juga pada bahasa Thailand, ada juga Injil perjanjian baru, banyak macam. Itu yang kita katakan suci. Nomor 3 tuh, penyebabnya manusia banyak masuk neraka karena dia berpegang kepada din yang mansuh dan kitab yang mubaddal. Wahum aidan min ahli nar. Mereka ini juga termasuk penduduk neraka. Itu yang ketiga, yang keempat. Banyak orang juga menisbatkan diri kepada ahlul kitab, artinya pengikut Al-Quran, pengikut syariah yang bagus, din yang hak. Banyak sekali, tapi mereka banyak juga masuk neraka. Penyebabnya apa? Ada sifat mereka munafik. Wahum munafiqun allazina hum fi darkil asfal minan nar. Pengikut Al-Quran, tapi ada sifat munafik. Sehingga dengan sifat itu sendiri masuk dia ke darkil asfal minan nar. Korak yang paling bawah sekali. Ya, tingkatan yang paling bawah sekali, darkil asfal minan nar. Kalau darajat, kalau surga darajat nama, kalau neraka dark nama, jonjang tu darkun, kalau ikut darajat. Kalau ke surga darajat tu. Ya, kalau ke neraka darkun nama. Fi darkil asfal minan nar, paling bawah sekali. Kenapa? Dia berpegang pada Alkitabnya, pada syariatnya, tapi sifatnya munafik. Bahkan ada yang munafik lagi. Nah, ini nomor berapa tuh? Nomor 4. Yang kelima, banyak manusia muntasibuna ilaihi zahir wa batinan. Zahir batin dia intisab pada Al-Quran. Hebat. Hebat sekali. Tapi fakasirum minhum ya fitanus bisubhat. Mereka kena fitnah subhat. Apa nak arti subhat? Ambo pernah membeli pupuk. Pupuk seleo, Ajinomoto. Pupuk seleo, Ajinomoto. Tapi bapaknya untuk tukang jual bunga, ya, ikut Ajinomoto tu masukkan ke bunga tu nya. Ancak bunga dia ni, kok pupuk bunga nak pupuk seleo padanya. Lah tiba subhat, ke subhat tu. Ni untuk seleo, dia kata untuk bunga. Tahu tu mikir sudah tu. Boleh tak? Yo ndak. Ayo. Macam ada tulis. Dan kenyataan memang demikian. Cubalah saya bagi. Bagi sambung. Boleh Ajinomoto sepak tu di tabun kapot. Sesudah itu hancur bunga. Subur. Itu bahasa subhat. Jadi dalil iko tu kome gunung tesiko. Dalil ko kesiko gunung apa? Adi bongkam mai. Aku nak subhat tu. Bak cerita awak banyak buat bayi. Apa lo solale? Patang sabuk itu. Ya kan? Amal buku-buku Ustaz Sobior itu menjamin kita masuk surga. Tapi rahmat Allah. Aku apa solale? Gua nampak ayo apa? Apa solale? Itu subhat. Ini mereka ni termakan mereka fitan subhat. Akhirnya masuk neraka juga. Siapa fitan subhat tu? Ahum ahlul bidah wad dalal. Nah, saya tu. Fitnah subhat tu di ahli bidah tu diam. Zaman Nabi, kalau Nabi ka fitah bang le. Tela ba unto ka mo kare. Sebab ada tu. Bid'ah tu dua orang, bid'ah din dengan bid'ah dunia. Kau dah kita pelajari. Pensan di itu je.
Dulu ada kereta api bawah tanah nih. Kini ada mah. Terpancing dia mana yang bid'ah? Kullu bid'atin dolal itu yang agama. Akidah syariat. Itu nembe acun bau, itu nem bid'ah. Kalau ikona ndak itu dulu. Bid'ah dunia terserah lah. Besok akan ada oleh kapita bang bisa otrek. Kalau kini ada otrek kapita bang. Hah? Dan selama gua mau menengok kapita bang, tahu bertundo tadi depan. Pokoknya balik. Nggak pernah nampak nih otrek sendiri. Hah? Tapi ditunduk di mobil kecil orang ke belakang kayak itu tuh mulai belajar. Ini Pak Jeprino itu kali di otak aduh dari awal. Ini yang kita apakan. Dan yang terakhir 6. Yang tadi fitnah subhat itu ahlul bid'ah wa dalal. Yang ke-6. Wa kasum min aidan fitan bis syahawat al muharramat wa mutawa'at 'alaiha bin nar. Ada orang yang mentisapkan dirinya kepada Al-Quran Sunnah, zahir batin, akan tetapi terfitnah dia dengan fitnah syahwat. Fitnah syahwat. Sehingga mereka dijanjikan juga oleh Allah untuk neraka. Yang paling bagus adalah mutlaknya manusia masuk surga itu nanti dari umat ini ada firqah wahidah. Wa huwa ma kana alaihi nabi dan ashab zahir wa batinan wa sallama min fitnati syahwat subhat. Ya, Nabi dan para sahabat zahir batin dia meyakini iman Islam, kemudian selamat mereka dari fitnah syahwat dan subhat. Wa haula qalin jiddan, mereka ini sangat sedikit. La siyama lebih-lebih lagi fil azman al mutaakhirah, di zaman-zaman terakhir ini. Sedikit sekali yang berpegang kepada firqatun najiyah. Yang banyak adalah orang terfitnah oleh syahwat dan subhat. Ini pelajaran yang Sabtu kemarin. Sudah azan insyaallah tambah sedikit yang baru. Mudah-mudahan Sabtu akan datang kita teruskan ini. Azan dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu
Bukan Nabi Abisu. Dari A sampai Z. Nggak salah loh. Ayo. Bom. Kita punya sejarah. Iya. Jadi inilah persoalan kita. Kita pegangkan sunnah Nabi. Lah, sibuk pula. Alah. Jadi inilah alhamdulillah karena Maulid Nabi ini bertengkar terus para dai sedunia ini, masya Allah. Kalau kita bermanhaj salaf, kita tetap berada dalam bimbingan Al-Quran dan Sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.